Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bahari Sehat. Senang sekali saya Ulfa Rosiani menyapa Anda dalam podcast Bahari Sehat. Bahas informasi seputar kesehatan. Persembahan dari Dinas Kesehatan Kota Tegal. Hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sering dianggap sepele, tetapi ternyata sangat berbahaya. Penyakit ini sering datang tanpa gejala, tanpa rasa sakit, namun diam-diam bisa memicu komplikasi yang serius. Ya, di sini kita akan membahas tentang hipertensi sebagai the silent killer. Supaya kita semakin paham bagaimana cara mengenali, cara mencegah, dan cara mengendalikan hipertensi, hari ini kita sudah hadir bersama kita semua narasumber yang kompeten dari Puskesmas Tegal Timur, Dr. Atika Nur Amalina. Halo, selamat pagi Sobat Sehat Bahari. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Dokter, langsung saja. Sebenarnya hipertensi itu apa sih dok? Ya, jadi hipertensi itu merupakan suatu kondisi di mana tekanan darah seseorang itu meningkat. Baik. Ya, jadi kalau awam biasanya bilangnya atas bawah gitu ya. Jadi kalau di medis itu sistolnya di atas 140 dan atau diastolnya di atas 90. Nah, ini seringnya pasien tuh cek terus tinggi nih. Terus ditanyain ada riwayat nggak ini bapak ibu sebelumnya gitu ya. Nggak punya. Nah kalau tidak punya tapi kok pas pemeriksaan tinggi nanti dilakukan pengulangan. Jadi kalau untuk diagnosis hipertensi itu nggak bisa sekali pemeriksaan aja. Kemudian kondisi pasien juga sudah istirahat. Jadi misal kalau di puskesmas nih ada yang ke puskesmasnya naik sepeda gitu ya. Terus nggak taunya langsung pas nomornya dipanggil. Jadi masih ngos-ngosan di tensi memang cenderung tinggi. Jadi kondisinya harus setelah istirahat. Oke, tadi disampaikan bahwa pemeriksaan kan harus berulang ya dok ya. Berarti itu harus ada perhatian khususnya. Mengapa hipertensi itu harus menjadi perhatian khusus dok? Nah, untuk hipertensi itu merupakan 5 penyakit tertinggi di dunia. Ya, jadi Survei Kesehatan Indonesia di tahun 2023, angkanya itu di 34,5%. Nah, untuk di Jawa Tengah sendiri, data terbaru di 2025 itu di 37,5% ya. Kenapa kok tinggi? Karena itu tadi ya, banyak yang tidak sadar ya. Dia tidak ada keluhan, kemudian mungkin ada nggak sengaja periksa gitu ya. Seperti sekarang kan banyak ya, Car Free Day aja ada tuh pemeriksaan gratis, terus coba deh, cek, nggak taunya tinggi gitu ya, tidak ada keluhan, makanya disebutnya tadi the silent killer. Oke, baik dok. Sebetulnya apa sih dok penyebab dari hipertensi itu sendiri? Ini kaitannya dengan faktor resiko berarti ya. Faktor resiko tuh dibagi menjadi 2 ya, yang besarnya. Jadi faktor resiko yang tidak bisa diubah atau itu termasuknya dari usia, kemudian genetik dan jenis kelamin ya. Nah, genetik ini hubungannya dengan bawaan dari orang tua, bapak ibu kandung. Kemudian di usia lanjut itu pasti memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan usia muda. Kemudian jenis kelamin di laki-laki itu lebih tinggi, tetapi kalau udah lanjut usia di perempuan itu lebih banyak kasusnya. Gitu. Kemudian faktor resiko yang bisa diubah, ini hubungannya dengan aktivitas fisik, kemudian obesitas, pola makan, sama merokok. Oke, baik. Kalau dulu nih dok, kita tahunya orang yang sudah tua itu bisa kena hipertensi. Tetapi kalau melihat dari penjelasan Bu Dokter ini, berarti kan gaya hidup ya bisa hipertensi karena gaya hidup itu bisa terjadi di usia muda. Itu apa betul dok? Betul ya. Jadi usia muda punya faktor risiko tadi ya, genetik,
terutama, kemudian aktivitas, karena sekarang tuh banyak yang mager gitu ya. Malas gerak ya Bu. Betul. Jadi anjuran aktivitas fisik itu 3-5 kali seminggu. Nanti per sesinya 30 menit aja. Ya disempetin setiap pagi, misal habis subuh, ya jalan di sekitaran rumah, misal membeli sarapan. Belum nyampe 30 menit muter lagi. Ya, muter lagi, cari sarapan yang agak jauh berarti ya. Betul, biar kecapai 30 menit ya. Nah, kemudian kalau misalnya kurang aktivitas fisik, itu hubungannya lagi tadi sama faktor resiko yang lain, obesitas ya. Obesitas juga berkaitan dengan pola makan. Jadi tinggi garam sama makanan berlemak. Nah, sekarang kan banyak banget nih jajanan-jajanan ya. Seblak. Betul. Micin-micin. Hati-hati ya. nih, penggemar seblak. Jadi kalau untuk orang sehat aja, anjuran garam itu penggunaannya 1 sendok teh per hari. Kalau itu yang sehat ya. Berarti kalau penderita hipertensi kan anjurannya di bawah itu. Oke, baik. Terkait tanda dan gejalanya nih dok. Tanda dan gejala dari hipertensi itu apa aja dok? Ini ya, seringnya tidak ada keluhan, tidak ada tandanya, ada gejalanya. Makanya tadi, the silent killer. Tapi kalau misalnya sudah mulai muncul keluhannya, itu seringnya adalah nyeri kepala sama kaku di bagian tengkuk leher atau kepala bagian belakang. Ya. Jadi kalau misalnya yang berkaitan dengan komplikasi itu udah jantung berdebar, sesak nafas, itu yang paling sering. Karena tidak menunjukkan gejala ataupun keluhan, maka disebut dengan the silent killer itu dok. Jadi kapan sih dok waktu yang tepat untuk kita memeriksakan diri? Ini hubungannya sama mendeteksi dini ya. Jadi deteksi dini ini adalah salah satu upaya untuk kita nih tetap sehat. Ya, sebenarnya nggak susah kok. Jadinya program pemerintah itu banyak. Atau puskesmas aja deh, posyandu setiap bulan, ya, yang deket sama rumah. Kemudian sekarang ada cek kesehatan gratis setiap tahun, ya. Jadi kita bisa manfaatkan program-program pemerintah gratis loh, gitu. Masa sih nggak mau? Gratis, namanya juga CKG, cek kesehatan gratis, ingat. Baik dok. Kadang tuh ada pasien dengan tekanan sampai 180, namun tidak mengeluh apapun. Itu menurut Bu Dokter bagaimana? Nah, itu yang bahaya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya tahu-tahu 180, atau kadang ada yang sampai dengan 200, nggak ada keluhan. Dok, tapi segitu tuh udah biasa. Dok, segitu tapi saya nggak ngeluhin apa-apa. Itu malah bahaya ya, karena di tubuh itu nggak ada alarmnya. Ya, tahu-tahu takutnya nanti ada keluhan berat yang hubungannya dengan komplikasi. Ya, nanti ada pembengkakan jantung atau bahkan gagal jantung. Hubungannya karena jantung itu dipaksa bekerja lebih keras dari seharusnya. Ya, kemudian ada yang gagal ginjal. Jadi pembuluh darah di ginjal itu bekerja lebih berat sehingga menurunkan fungsinya. Stroke yang paling sering juga ya, yang paling diketahui sama masyarakat, gitu ya, karena pecahnya pembuluh darah di otak. Kemudian ada kerusakan mata juga, ya, jadi ada penyempitan pembuluh darah di mata yang menyebabkan adanya penurunan penglihatan atau mata jadi kabur. Baik. Kalau sudah terdeteksi nih dok, apakah penderita hipertensi itu harus minum obat? Jadi kalau misalnya di awal kita edukasi dulu. Sebenarnya edukasi perubahan pola gaya hidup sehat ya. Karena itu poinnya, karena hubungannya sama kebiasaan ya. Habits itu ya. Betul. Jadi minimal banget tuh 3 bulan supaya kebiasaannya itu terbentuk. Tapi kita harapkan sih bisa 4-6 bulan secara rutin kita cek. Kemudian kalau misalnya tekanan darahnya sudah terkontrol, nanti kita atur lagi pola makannya. Tapi kalau misalnya tekanan darahnya itu masih belum terkendali, masih belum seperti yang dokter harapkan, maka dipertimbangkan untuk minum obat anti hipertensi. Gitu. Baik. Kalau ada nih orang yang tidak mau minum obat anti hipertensi dan memilih untuk minum jus timun ataupun jus seledri, itu menurut Bu Dokter bagaimana? Jadi sebenarnya belum ada penelitian yang menyebutkan suatu buah atau sayuran itu menjadi pilihan utama untuk terapi hipertensi. Boleh dikonsumsi, tetapi tetap berdampingan dengan obat anti hipertensi itu sendiri. Baik. Ada pertanyaan yang sangat sering dilontarkan itu.
Kalau minum obat terus, ginjal saya bagaimana dok? Itu bagaimana dok? Kalau misalnya dalam pengawasan dokter, itu berarti kan dosisnya sudah disesuaikan, ya. Jadi aman ya untuk dikonsumsi. Nanti kalau misalnya tensinya udah mulai terkontrol, itu nanti akan ada penyesuaian dosis ya. Jadi jangan takut. Yang nggak boleh itu kalau misalnya beli sendiri. Kadang saya sudah hafal nih dok obatnya apa, dosisnya berapa. Terus nanti kalau udah nggak pusing, dosisnya diturunin sendiri. Nah itu yang nggak boleh ya. Itu kan tidak dalam pantauan dokter ya. Jadinya minum sesuai anjuran dokternya. Oke, ini yang ditekankan nih masyarakat Kota Tegal. Ketika minum obat hipertensi harus atas sepengetahuan dokter, jangan beli sendiri, itu nggak boleh ya. Oke, baik Bu Dokter, untuk masyarakat Kota Tegal ada pesan nih dari Bu Dokter. Apakah ada pesan agar masyarakat terhindar dari hipertensi? Himbauannya adalah cerdik ya. Cek kesehatan secara rutin, kemudian enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet gizi seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Oke, baik sahabat Bahari Sehat, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode podcast Bahari Sehat, bahas informasi seputar kesehatan. Saya mengucapkan terima kasih sekali Bu Dr. Atika atas ilmu yang sudah diberikan hari ini, ilmu tentang hipertensi sebagai the silent killer. Sahabat Bahari Sehat, ingat ya, mulai dari sekarang, lakukan gaya hidup sehat dan lakukan pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan terdekat Anda. Saya, Ulfa Rosiani, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bahari Sehat berikutnya dengan topik kesehatan yang tidak kalah menariknya. Tetap sehat, tetap semangat, salam sehat untuk masyarakat Kota Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.